Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta ikhwan sampit yang dimuliakan Allah dimanapun berada, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat, dalam limpahan rahmat Allah kita kembali bertemu dalam video kali ini. Dalam video kali ini kita akan menceritakan seorang ulama yang lahir di tanah laut, yaitu di desa Penjaratan, Pelaihari, Kalimantan Selatan. Beliau yaitu Tuan Guru Ismail bin Abdullah. Sebelum kita melanjutkan cerita ini, alangkah baiknya kita sama-sama like, share, dan subscribe sehingga membuat channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng sehingga menjadi orang pertama yang selalu menerima notifikasi video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Para pecinta ikhwan sampit rahimakumullah, Kai Tuan adalah gelar populer dari Tuan Guru Haji Ismail bin Haji Abdullah, seorang ulama yang senantiasa berjuang meneruskan ajaran Rasulullah, membina dan membimbing umat, serta mendidik generasi penerus keulamaan. Beliau dilahirkan pada sekitar tahun 1887 Masehi di Desa Penjaratan, Kabupaten Tanah Laut, Pelaihari, Kalimantan Selatan. Semasa hidupnya, Kai Tuan adalah seorang yang mempunyai himmah yang kuat dalam menuntut ilmu dan mengamalkan serta mengajarkan ilmu yang beliau peroleh. Bukan hanya di seputar daerah Bati-Bati saja beliau mengajarkan ilmunya, tapi juga ke berbagai pelosok, kampung, dan pedalaman. Sering sekali beliau melewati hutan belantara penuh binatang buas, hutan yang oleh masyarakat dikenal angker. Namun bagi beliau tidak membuat takut dan justru menjadi tantangan yang menarik. Beliau juga seorang ulama yang mempunyai pengetahuan yang dalam dan luas. Di dalam mengajar, beliau mempunyai metode yang baik. Apa saja yang beliau ajarkan dengan mudah dapat diterima dan dipahami oleh murid-muridnya, dan semua orang baik, yang tua maupun yang muda. Keberadaan beliau di kalangan masyarakat menjadi pembimbing jiwa dan raga, zahir dan batin, jasmani dan rohani. Beliau juga merupakan ulama yang disegani sekaligus disayangi dan dihormati. Apapun permasalahan baik dunia maupun akhirat, beliau selalu menjadi rujukan masyarakat tentang hal apa saja, termasuk hal-hal non-agama. Bagi murid-muridnya dan orang yang pernah dekat dengannya, ingin selalu bersamanya untuk merasakan keberkatannya. Masyarakat pada umumnya memanggil beliau dengan sebutan Kai Tuan. Ada juga yang menyebutnya dengan Datuk Ismail. Di antara sikap beliau dalam menjalani hidup adalah selalu bersikap wara' dan qanaah serta zuhud. Beliau sehari-harinya sering tawajuh, berhadap hati dan berzikir kepada Allah serta melakukan khalwat. Para pecinta ikhwan sampit yang diberkahi Allah, adapun riwayat beliau berguru disebutkan pernah belajar dan mengkaji di kampung dalam pagar Martapura selama 7 tahun. Kemudian beliau pergi menuju tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan bermukim selama 10 tahun untuk menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu dengan ulama besar yang ada di sana. Di antara guru-guru beliau selama belajar di dalam pagar adalah Syekh Haji Ismail Khatib bin Syekh Qadi, Haji Ibrahim bin Syekh Haji Muhammad Saleh bin Khalifah Haji Zainuddin bin Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari. Kemudian guru yang lainnya adalah Qadi Haji Muhammad Toha bin Tuan Guru Haji Muhammad Said bin Qadi Haji Muhammad bin Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dengan dua guru inilah beliau banyak mendapat bimbingan pelajaran dan bahkan dikatakan menjadi khadam. Adapun selama beliau bermukim di Makkah, banyak belajar kepada ulama-ulama besar di sana. Salah satunya adalah Syekh Syed Umar Al-Makki. Setelah sekian lama bermukim di Makkah dan ilmu sudah dianggap cukup, beliau pun pulang kembali ke kampung halaman Bati-Bati.
Lalu setibanya di sana, beliau mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat kampung Bati-Bati dan sekitarnya. Setelah beberapa lama berada di kampung halaman, banyak yang meminta beliau untuk mengadakan pengajian. Permintaan masyarakat itu beliau kabulkan untuk membuka majelis pengajian atau mengaji baduduk, kata orang-orang sekitar yang sering disebutkan. Pengajian itu dilakukan di rumah beliau sendiri dalam berbagai bidang, terutama ilmu fikih, ilmu tauhid, dan ilmu tasawuf. Kitab Al-Hikam karya Syekh Ibnu Athaillah salah satu yang beliau ajarkan. Demikian juga kitab Dalail Khairat, kumpulan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, karya Syekh Sulaiman Jazuli, jadi amaliyah beliau sehari-hari. Banyaklah orang belajar dan menuntut ilmu kepada beliau. Bisa dikatakan hampir semua orang Bati-Bati waktu itu adalah murid beliau. Di antara murid beliau yang terkenal seperti Tuan Guru Haji Anang Ramli Haq, pendiri Pondok Pesantren Ubudiyah Bati-Bati, Tuan Guru Haji Abdul Wahab, Kubah Desa Ujung Bati-Bati, Tuan Guru Haji Hamdi, menantu beliau yang bermakam di samping makam beliau, Tuan Guru Haji Ahmad Nawawi, Kubah di Mattah, Karangjawa, Pelaihari, dan Tuan Guru Haji Muhammad, ahli penambaan tulang patah, Pulantan Bati-Bati. Para pecinta ikhwan sampit yang dimuliakan Allah, sebagian daripada karomah beliau yang diceritakan oleh anak beliau yaitu Hajah Asroriyah, yaitu pada suatu waktu ada segerombolan perampok hendak masuk dan merampok di daerah Bati-Bati. Tapi maksud gerombolan perampok itu diketahui oleh sebagian masyarakat. Mereka lapor dan mengadukan hal itu kepada beliau. Mendengar pengaduan itu, beliau lalu mengayunkan tangan dan jemari beliau seperti menulis-nulis di udara, merajah seluruh kampung Bati-Bati. Pada malamnya datanglah segerombolan perampok masuk kampung Bati-Bati. Maka mereka melihat kampung Bati-Bati seolah-olah hutan belantara yang rimbun, dan mereka bingung tidak bisa masuk. Penasaran gagal merampok di waktu malam, mereka datang lagi pada waktu siang. Kembali mereka bingung karena mereka melihat kampung Bati-Bati kali ini tidak terlihat seperti hutan lagi, tapi seperti ada lautan luas yang tak bertepi. Selamatlah penduduk kampung dari kejahatan gerombolan perampok itu berkat beliau atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut cerita Hajah Asroriyah, bahwasanya beliau terhubung rantai silsilah keturunan dengan Datu Nafis atau Syekh Muhammad Nafis yang makamnya di lereng Gunung Keramaian di Batah Desa Ujung Batu. Dan Datu Nafis ini mempunyai dua saudara, yaitu Datu Maulana dan Datu Saidi, yang makam keduanya juga berada di situ, atau yang kita kenal saat ini Datu Nafis pengarang Nurun Nafis yang berada di Kalua. Kemudian beliau Kai Tuan atau Datu Ismail atau Tuan Guru Haji Ismail diwafatkan pada tanggal 23 Ramadan tahun 1384 Hijriah, bertepatan tahun 1962 Masehi, dalam usia 85 tahun. Perlu diketahui, beliau ikut serta membangun pertama kali Masjid Baitul Abror Bati-Bati sebagai sesepuh masyarakat, pembina penasehat dalam periode tahun 1940 sampai 1960. Para pecinta ikhwan sampit yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah sebagian cerita dari ulama Banjar, yaitu Tuan Guru Haji Ismail yang merupakan salah satu ulama karismatik pada zamannya. Mudah-mudahan dengan sedikit kisah ini menambah kecintaan kita kepada para aulia Allah dan menambah taat beribadah kita kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk para pecinta ikhwan sampit, apabila ada cerita yang ingin diceritakan, maka tulislah di kolom komentar. Wallahu a'lam bisawab. Akhirul kalam, salah khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.